Hai, balik lagi dengan gue Bayu Tabusala di Ekonom Pemalas. Ada sebuah kalimat yang dikatakan oleh Warren Buffett. I don't look to jump over 7 football. I look round for 1 football that I can step over. Uh, Sebenarnya pernyataan ini sedikit vague lah, sedikit samar-samar, sedikit membingungkan. Sampai akhirnya gue mendapatkan pencerahan lah ya, pencerahan di mana ketika market lagi boom dalam artian kayak call, CPO dan segala macam bull. Problemnya adalah semua saham yang gue pegang, nggak semua sih, hampir 90% saham yang gue pegang itu nggak ikutan dengan rally-nya. Gue masih harus menunggu dengan laporan keuangan Q4 dan laporan keuangan pada Q1. Akan ada terjadi adjustment juga pada portofolio gue karena gue melihat bahwa secara makro industri inflation cost ini bakalan terus berjalan dan gue akan mencari sebuah perusahaan yang benar-benar impact terhadap inflasinya benar-benar langsung. Artinya perusahaan tersebut memiliki hak untuk menentukan harga dan produksinya meningkat. Gue berharap bahwa produksi ikutan meningkat juga sehingga dari sisi gross profit margin sama gross profit margin dan net profit marginnya ya itu cenderung ikut meningkat juga sih. uh, Revelationsnya seperti ini. Ternyata yang gue pahamin dari kalimat ini adalah bahwa Warren Buffett sendiri sebenarnya nggak mencari sebuah perusahaan yang benar-benar wah banget gitu, wah banget, atau yang benar-benar dia nggak paham. Seven Football itu adalah sebuah perumpamaan bahwa perusahaan-perusahaan yang dia cari itu adalah perusahaan-perusahaan yang teknologi di luar lingkungannya dan segala macam gitu lah. Dalam artian udah dia nggak paham dengan industrinya, dia nggak paham dengan company-nya, dia nggak tahu competitive advantage dari perusahaannya, tapi perusahaan tersebut menarik gitu untuk dipelajari lebih dalam, sehingga dia mempelajari lebih dalam dan akhirnya jatuh pada keputusan untuk berinvestasi di sana. Dalam waktu perjalanan dia melakukan pembelajaran terhadap company tersebut, ada banyak sekali hal di luar sana, perusahaan-perusahaan di luar sana yang valuasinya harganya benar-benar cukup menarik untuk dia masukin. Akan tetapi karena dia fokus terhadap perusahaan tersebut, ya akhirnya dia kehilangan banyak kesempatan. Intinya seperti itu sih. Ini yang gue pahamin. One footboard that I can step over adalah sebuah perusahaan yang benar-benar mudah untuk dipahamin gitu, mudah untuk dipahamin. Dia ngelihat bahwa pertumbuhannya nggak neko-neko juga, bahwa pertumbuhannya nggak bakalan naik sampai 200, 300, 400%-an gitu. At least dia punya kenyamanan ketika memegang perusahaan tersebut dalam jangka waktu yang cukup panjang. Itu one footboard-nya. Kalau dalam konteksnya Warren Buffett, dia pernah mengeluarkan pernyataan lagi ya, dia setelah kalimat tersebut dia mengatakan seperti ini sih. Kalau misalkan Warren Buffett menjadi seorang coach dari bola basket, uh, yang pertama kali dia lakukan adalah dibanding gue mencari orang-orang yang talented, dia akan melakukan uh, sebuah list bahwa uh, tujuan dari bola basket ini adalah memasukkan bola kepada ring basket, sehingga yang lebih berpotensi untuk memasukkan bola basket pada ring basket adalah orang-orang yang anggap aja tinggi gitu, tinggi. Istilahnya singkat gue sih 7 foot 11 inch apa gitu. Gue nggak tahu dalam angkanya berapa, sekitar 2 meteran lah, sekitar 2 meteran lah. Ini cari berarti talent orang-orang yang tingginya 2 meter. Kenapa? Karena dengan tinggi 2 meter ring basket jauh lebih ringan untuk memasukkan bola ke dalam ring basket tersebut. Bukan berarti nggak ada perusahaan lagi. Bukan berarti nggak ada orang pendek dalam yang bermain bola basket yang misalkan tingginya 170 atau 60 itu yang bisa bermain basket dengan cukup baik gitu, ataupun bahkan keren sekali gitu dibandingkan orang-orang yang tingginya 2 meter. Bukan nggak ada, tapi hal tersebut dia lakukan karena tujuannya ya seperti itu. Bola basket tujuannya seperti itu, dia pengen menang dan dia sebenarnya nggak terlalu paham dengan tanda kutip industri dari bola basket tersebut, sehingga yang perlu dilakukan adalah mencari yang 2 meter aja udah gitu.
Baru dari situ, setelah dia mendapatkan orang-orang yang memiliki tinggi 2 meter, dia akan melakukan valuasi terhadap orang-orang tersebut untuk dimasukkan ke dalam timnya. Dalam hal ini ya, itu ada sebuah komen nih yang sebenarnya gue ngincer, namanya Harta Rajasa. Harta Dinata. Kok Harta Rajasa? Harta Dinata ini sebuah perusahaan yang menurut gue benar-benar menarik. Dia bikin pegadaian, dia jual beli emas, dia punya emas mini, dia bikin pegadaian gitu. Eh, dalam industrinya gue sedikit paham karena pegadaian ya udahlah, intinya lu mendapatkan emas, lalu lu akan memberikan uang sesuai dengan emas tersebut, hampir sama kayak jual beli emas cuman harganya lebih rendah, dan karena barangnya itu adalah produk-produk emas ya, lebih mudah untuk dijual lah, istilahnya seperti itulah, lebih mudah dijual, dan dia punya toko emas juga, jadi kayak nggak terlalu rumit untuk Harta Dinata melakukan pegadaian. Itu yang pertama. Kedua, dia punya kerjasama dengan Antam, bikin emas mini namanya bukan mini gold, gue lupa namanya apaan. Pokoknya emas mini seperti itulah yang kadarnya di bawah 1 gram gitu. Pasarnya ini kalau misalkan gue ngeliat di Google lagi hype banget. Orang-orang pengen banget beli nabung emas dan segala macam, dan akhirnya membeli emas dalam ukuran mini. Problemnya adalah di laporan keuangan. Ya, competitive advantage dari gue adalah membaca laporan keuangan itu sendiri gitu. Cash flow-nya from operations negatif. Gue nggak habis pikir kenapa bisa negatif. Karena ujung-ujungnya kalau misalkan lo melakukan melakukan ekspansi, ya mungkin sih ekspansinya sangat-sangat berlebihan dan cash flow-nya benar-benar negatif. ROA-ROE-nya menurut gue kayak wah anjir, terlalu rendah lah untuk perputaran yang sebegitu tingginya gitu. Jadi gue merasa bahwa dia melakukan stok terlalu banyak, perputaran terlalu rendah, sehingga ROA-ROE-nya menjadi rendah juga gitu. In term of business-nya too much form of diversifications, jadi banyak banget diversifikasi dari bisnisnya, sehingga gue gak bisa memahami bahwa ini tuh sebenarnya siapa produk mana mencetak apa dan seberapa banyak produk tersebut mencetak gitu. Dia nggak fokus terhadap industri itu sendiri. Sedangkan gue tahu, gue pernah memvaluasi sebuah perusahaan di luar negeri namanya MED, kodenya MED. Itu adalah sebuah perusahaan JYNT, Joint Chiropractor, di mana itu perusahaan chiropraktik di US. Dan dia menghasilkan banyak sekali cash karena dia membuka cabang kayak Indomaret lah, Indomaret, Alfamart, di mana mereka mendapatkan uang di depan dari investornya. Dia bangun gedung, masih ada sisa selisih dari uang tersebut, akhirnya masuk sebagai cash flow perusahaannya. Apalagi ketika melakukan pembangunan, lu juga membutuhkan yang namanya cash flow untuk mengisi bahan baku tersebut atau barang-barang tersebut, sehingga cash flow yang dimiliki oleh perusahaan menjadi lebih tanda kutip kayak sehat banget gitu. Dia nggak butuh uang dia sendiri untuk membuka cabang. Harta Dinata itu buka cabang secara franchise juga, tapi kenapa cash flow-nya benar-benar negatif? Gue masih nggak habis pikir, dan gue nggak ngerti kenapa hal itu terjadi. Sehingga gue akan masukkan dia ke dalam kategori ya udah sulit untuk dipahamin gitu. Atau bisa dibilang sebuah perusahaan yang gue hindarin karena gue nggak paham-paham amat. Bukan karena Harta Dinatanya jelek, karena gue nggak paham. Jauh lebih baik kalau misalkan di Indonesia sendiri ada sekarang 700, mau 800 inget gue sih. Lebih banyak dibanding bursanya bursanya Malaysia, lebih banyak dibanding bursanya Singapura. Tapi tentu saja lebih dikit dibanding bursanya US dengan skala derivatif yang ada. Gua ngerasa ada banyak perusahaan yang punya cash flow positif yang bisa gua ambil gitu, Kalau misalkan perusahaan tersebut nggak gue pahamin secara cash flow, ataupun gue punya list di mana list tersebut gue gunakan untuk melakukan checklist, salah satunya adalah cash flow positif, at least dalam kondisi yang bertumbuhnya normal, nggak hyper bertumbuh. Gue akan melanjutkan valuasi tersebut gitu. Itu salah satunya, satu dari list tersebut. Gue beranggapan bahwa perusahaan itu cukup sehat untuk gue valuasi lebih lanjut lagi gitu.
Uh, Jangan salah bahwa sebenarnya nggak semua CFO negatif itu buruk, tapi lu mesti ngelihat kenapa CFO itu disebut negatif. Kalau misalkan lu paham ya lu bisa lanjutkan untuk melakukan valuasi ataupun lu bisa berinvestasi di sananya. Tapi kalau lu nggak paham, seperti katanya Buffett, cari yang lo pahamin aja lah gitu. Kalau CFO-nya bisa ada yang positif di antara semua perusahaan saham di Indonesia, ada yang cash flow-nya bisa positif, ya buat apa lo cari yang negatif gitu. Intinya cuma seperti itu aja. Kalau ada yang ROE-nya lebih tinggi dibanding rata-rata industri, ya kenapa lo harus cari ROE yang lebih rendah? At least itu akan membantu lu untuk berpikir lebih jernih lagi malah menentukan investasi lu. Jadi inti dari semua panjang lebar kali tinggi ataupun obrolan ini adalah carilah perusahaan yang benar-benar bisa lu pahamin lah, bahwa perusahaan yang bisa lu pahamin, perusahaan yang bisa lu mengerti, sehingga lu bisa melakukan valuasi dengan lebih mudah lagi, dan benar-benar perusahaan yang di dalam lingkup lu bisa pegang tanpa harus khawatir. Satu lagi, gue bukan membenci bank, cuma ada satu bank yang gue pahamin, cuma BTPS doang. Selebihnya literally gue gak bisa baca laporan keuangannya, dan hampir menurut gue semua bank competitive advantage-nya di Indonesia ya kurang lah gitu lah, kecuali BTPS. Sayangnya BTPS kemahalan. Oke, see you again next time. Kalau ada pertanyaan lu bisa ke Instagram gue @bayutabusala, atau lu bisa DM bisa DM gue @bayutabusala, atau email gue di bayutabusala@gmail.com. See you again next time. Bye.